Halo, selamat pagi anak kelas 5 semuanya. Welcome back to my channel. Selamat datang lagi di video pembelajaran bersama Miss Meta. Oke, jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian masih sehat dan masih bisa semangat mengikuti pembelajaran online di rumah kalian masing-masing. Nah, jadi di video pembelajaran kali ini Miss Meta akan mengajak kalian untuk membahas soal-soal yang ada di buku pena kalian dari subtema 1 sampai dengan di subtema ketiga. Nah, jadi kemarin di minggu lalu kita sudah selesai membahas materi-materi di tema 9. Jadi kali ini Miss Meta harap kalian juga semangat untuk membahas soal-soal yang ada di buku pena tersebut. Oke ya, jadi silahkan sebelum kalian mulai membahas soal-soal bersama Miss Meta, jadi persiapkan dulu alat-alat yang harus kalian bawa seperti buku pena serta alat tulis kalian. Oke, jika sudah siap, silahkan kita lanjut ke Halo, selamat pagi anak-anak semua. Nah, kembali lagi di video pembelajaran bersama Miss Meta. Oke, jadi karena minggu lalu kita sudah selesai membahas materi-materi di tema 9. Nah, kali ini Miss Meta akan mengajak kalian untuk membahas soal-soal pada buku pena di tema 9 kalian. Nah, oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, jadi silahkan kalian persiapkan dulu peralatan-peralatan yang akan kalian gunakan seperti buku pena serta alat tulis kalian. Nah, oke, jadi seperti di video sebelumnya, jadi pada saat pembahasan soal ini Miss Meta akan memberikan kalian waktu untuk menjawab terlebih dahulu, yang nantinya bisa kalian cocokkan jawaban kalian dengan pembahasan soal yang Miss Meta berikan. Oke, kita mulai dari pembahasan di tema 9 subtema pertama di halaman 119. Jadi soal yang pertama, minyak goreng menempati botol sesuai dengan bentuknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa minyak goreng adalah materi karena titik. A. Menempati ruang. B. Berwarna bening. C. Digunakan untuk masak. D. Berubah volume sewaktu-waktu. Oke, jadi silahkan kalian jawab terlebih dahulu. Kalian bisa pause video ini. Oke, sudah ya. Jadi jawabannya adalah A. Menempati ruang. Nah, jadi seperti materi yang saya sampaikan sebelumnya, jadi suatu benda dikatakan sebagai materi apabila benda tersebut memiliki volume serta memiliki berat atau massa. Nah, jadi dalam pernyataan ini di soal sudah dijelaskan bahwa minyak goreng itu menempati botol sesuai dengan bentuknya. Berarti dia memiliki volume di sana serta memiliki massa. Nah, jadi karena minyak goreng memiliki volume dan memiliki massa, itu berarti dia menempati ruang. Nah, jadi kenapa dia disebut sebagai materi? Itu sebabnya karena dia menempati ruangan pada botol tersebut. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Contoh materi yang termasuk zat tunggal itu adalah titik. Silahkan kalian pause video ini terlebih dahulu. Oke, kita lanjut jawabannya. Nah, jadi contoh materi yang termasuk zat tunggal itu ada banyak sekali ya. Nah, di sini misalnya berikan ada beberapa, yaitu gula pasir, garam, minyak, kayu. Nah, jadi kalian juga bisa mempunyai jawaban yang berbeda seperti yang Miss Meta sampaikan ya, karena banyak sekali contoh materi di kehidupan kita sehari-hari yang merupakan zat tunggal. Nah, contohnya itu seperti misalnya gula pasir, garam, pasir, kayu, kemudian air, minyak, dan lain sebagainya. Kita masuk ke soal nomor 3. Air kopi susu merupakan campuran yang terdiri atas titik, dan titik. Nah, jadi kita punya 3 jawaban ya di sini. Seperti biasa, silakan kalian pause video ini terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Nah, jadi air kopi susu itu merupakan campuran yang terdiri atas, sudah pasti itu ada air, bubuk kopi, serta susu. Nah, susu ini bisa juga bubuk susu atau susu kental manis ya. Jadi kita tidak tahu pasti, yang jelas dia ada 3 komponen, itu air, bubuk kopi, serta susu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Identifikasikan zat-zat yang terkandung di dalam campuran berikut. Yang A, air teh, yang B, kopi susu, yang C, sup buah. Oke, silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu.
Jadi identifikasi yang pertama itu adalah yang A, air teh. Nah, jadi air teh ini sudah pasti adalah campuran daripada air serta kantung teh. Nah, jadi tehnya kan larut di dalam air. Nah, kemudian yang B itu ada kopi susu. Jadi ini adalah sama seperti di soal sebelumnya. Jadi kopi susu itu adalah campuran daripada air, bubuk kopi serta susu. Dan yang C, sup buah, itu adalah campuran yang tersusun atas buah-buahan. Nah, jadi misalnya katakan buah-buahan ya, karena kita tahu buah apa saja yang ada di dalam itu. Dan sudah pasti ada susunya. Ada biasanya juga yang berisikan air atau es batu juga. Jadi ini opsional ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan 3 contoh campuran yang mudah kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian jawab soalnya terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Nah, jadi campuran yang kita dapat temukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada banyak. Misalnya seperti sayur sup, bubur ayam, es buah, es teh, es kopi susu, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali contoh campuran. Nah, kalian bisa jawab sesuai dengan keinginan kalian dan tidak harus selalu sama seperti jawaban yang Miss Meta berikan. Oke, jadi sekian pembahasan soal-soal di subtema pertama. Sekarang kita akan lanjut di soal-soal pada tema 9 buku Bupena di subtema kedua. Soal nomor 1, emas 24 karat atau emas murni dikelompokkan ke dalam titik-titik-titik. A. Satunggal kelompok unsur, B. Satunggal kelompok senyawa, C. Campuran homogen, atau D. Campuran heterogen. Oke, silakan kalian pause videonya terlebih dahulu. Sudah? Oke, jawabannya adalah jadi emas 24 karat ini memiliki simbol AU, A besar U kecil. Nah, karena seperti yang Miss Meta sampaikan di video pembelajaran berikutnya, cara kita menentukan bahwa dia adalah kelompok unsur, senyawa, atau campuran heterogen atau homogen. Jadi kita bisa lihat daripada simbolnya. Nah, jadi karena emas itu memiliki simbol A besar U kecil, jadi dia merupakan kelompok satunggal, sudah pasti, yang termasuk ke dalam unsur. Berarti jawabannya adalah A, satunggal kelompok unsur. Lanjut ke soal nomor 2. Air murni dimasukkan ke dalam senyawa karena air merupakan gabungan dari titik-titik-titik. Silahkan kalian jawab terlebih dahulu. Oke, jika sudah, nah jadi air murni itu dimasukkan ke dalam kelompok senyawa. Nah, jika dia dimasukkan ke dalam kelompok senyawa, itu berarti air merupakan gabungan daripada dua unsur. Jadi kalian bisa jawab ini gabungan dari dua unsur, atau bisa juga kalian jawab bahwa air ini merupakan gabungan dari unsur H dan unsur O. Jadi silahkan kalian bisa menjawab dari dua pilihan jawaban tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika air dan pasir diaduk, maka akan menjadi campuran titik-titik-titik. Hal ini dikarenakan titik-titik-titik. Oke, ada dua pertanyaan di sini. Seperti biasa, silakan kalian jawab pertanyaan tersebut. Oke, jika sudah, nah jadi jawaban yang pertama itu adalah jika air dan pasir diaduk, maka sudah pasti akan menjadi campuran heterogen. Nah, hal ini dikarenakan pasir itu tidak mampu larut sempurna di dalam air, sehingga apabila setelah diaduk, jika kita diamkan beberapa saat, maka pasir itu akan jatuh kembali ke dasar gelas. Jadi pasir itu tidak akan mampu larut di dalam air. Hal inilah yang menyebabkan jika air dan pasir ini dicampur, maka dia akan membentuk campuran heterogen. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan kedua campuran berikut. Setelah itu, kerjakanlah soal-soalnya. Yang A, air teh yang dicampur gula pasir. Yang B, air yang bercampur dengan pasir. Nah, oke, jadi itu adalah kedua campurannya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah manakah yang menunjukkan campuran homogen dan manakah yang menunjukkan campuran heterogen? Yang B, tuliskan ciri-ciri campuran homogen dan tuliskan ciri-ciri campuran heterogen. Nah, jadi agak banyak ya soalnya. Silahkan kalian jawab terlebih dahulu.
Oke, jika sudah, nah jawabannya adalah untuk soal yang A, jadi campuran homogen itu ditunjukkan oleh campuran yang A ya, sedangkan campuran heterogen ditunjukkan oleh campuran yang B. Nah, soal yang B, campuran homogen itu memiliki ciri yang pertama terlarut sempurna dan yang kedua partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan kembali. Sedangkan campuran heterogen itu memiliki ciri di mana yang pertama tidak terlarut secara sempurna dan ciri yang kedua adalah partikel penyusunnya masih dapat kita bedakan kembali. Nah, ini sudah kita bahas atau sudah Miss Meta bahas di video pembelajaran minggu lalu. Oke, kita lanjut ke soal terakhir di subtema kedua. Soal nomor 5, tuliskan zat terlarut dan zat pelarut pada masing-masing benda berikut. A. Kuah bakso yang diberi kecap. B. Susu bubuk yang dilarutkan ke dalam air hangat. C. Tinta yang diteteskan ke dalam segelas air. Oke, silahkan kalian pause video pembelajarannya terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Nah, jadi Miss Meta jawab dengan menggunakan tabel. Nah, tuliskan zat terlarut dan zat pelarut pada masing-masing benda berikut. Jadi campuran yang A, kuah bakso yang diberi kecap, ini zat pelarutnya adalah kuah bakso dan zat terlarutnya itu adalah kecap. Karena kecap ini teksturnya dia lebih kental dan jumlahnya juga atau komposisinya lebih sedikit dibandingkan dengan kuah bakso. Nah, kemudian campuran yang B, susu bubuk yang dilarutkan dalam air hangat, ini zat pelarutnya adalah air hangat dan zat terlarutnya sudah pasti susu bubuk. Sedangkan campuran yang C, tinta yang diteteskan ke dalam segelas air, ini zat pelarutnya itu adalah air dan zat terlarutnya adalah tinta. Jadi kalian bisa menjawab secara penjabaran atau juga bisa membuat tabel seperti yang Miss Meta buat. Oke, jadi sekian video pembelajaran pembahasan soal di subtema kedua. Kita akan lanjut di pembahasan soal di tema 9 subtema ketiga halaman 172. Kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Nah, jadi silakan kalian lihat tabelnya. Kemudian pertanyaannya adalah kelompok unsur dan senyawa secara berurutan adalah A. Unsur itu nomor 1, 2, dan 3, senyawa nomor 4, 5, 6. B. Unsur itu nomor 1, 3, dan 5, senyawa nomor 2, 4, dan 6. C. Unsur nomor 1, 4, dan 6, senyawa nomor 2, 3, dan 5. D. Unsur nomor 1, 4, dan 5, dan senyawa di nomor 2, 3, dan 6. Jadi kalau kita lihat pada tabelnya itu nomor 1 itulah karbon, nomor 2 karbon dioksida, nomor 3 asam cuka, nomor 4 emas murni, nomor 5 air cuka, nomor 6 oksigen. Nah, oke, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut terlebih dahulu. Nah, jika sudah, nah jadi pada tabel itu Miss Meta sudah tambahkan simbol-simbol daripada zat tunggal tersebut. Nah, jadi silahkan kalian tinggal mencocokkan saja yang mana yang merupakan unsur dan yang mana merupakan golongan senyawa. Nah, jadi setelah kita lihat, maka itu sudah pasti unsur sudah ada di nomor 1 yaitu karbon, nomor 4 emas murni, dan nomor 6 oksigen. Karena dia hanya terdiri dari unsur yang tidak mampu dibagi lagi melalui reaksi kimia. Sedangkan senyawa itu ada di nomor 2 yaitu karbon dioksida, kemudian nomor 3 asam cuka, serta nomor 5 air cuka. Nah, jadi jawaban yang benar adalah di option C. Lanjut ke soal nomor 2. Campuran yang tidak menyisakan endapan pada bagian dasarnya dan tercampur sempurna dinamakan titik-titik-titik. Silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Oke, jika sudah, nah jadi campuran yang memiliki ciri-ciri seperti pada soal itu sudah pasti adalah campuran homogen atau yang biasa kita sebut dengan larutan. Lanjut ke soal nomor 3. Air yang bercampur tepung tapioka sesaat terlarut sempurna, tetapi setelah didiamkan selama 10 menit, muncul endapan tepung pada bagian dasar gelas.
Hal ini menunjukkan campuran tersebut adalah titik, titik, titik. Silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Oke, jika sudah, nah jadi air yang dicampur dengan tepung tapioka ini berdasarkan soalnya, jadi awalnya dia terlarut secara sempurna, dimana kita tidak mampu membedakan yang mana tepungnya dan yang mana airnya saja. Nah, tapi setelah didiamkan selama 10 menit, ternyata muncul atau timbul endapan tepung pada bagian dasar gelas. Nah, karena adanya endapan tepung ini, berarti kita mampu lagi membedakan yang mana bagian tepungnya dan mana airnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, berarti campuran itu adalah campuran heterogen. Soal nomor 4, bagaimana hasil dari campuran air hangat dengan gula pasir? Jelaskan. Nah, silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Nah, jadi apabila kita campurkan air hangat dengan gula pasir, maka otomatis komponen ini akan membentuk campuran homogen. Nah, kenapa? Karena apabila diaduk dan ditunggu beberapa saat, maka gula pasir sudah pasti akan larut dengan sempurna di dalam air, sehingga ini akan membentuk campuran homogen. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal nomor 5 atau soal terakhir di subtema ketiga. Tuliskan contoh campuran homogen dan heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silahkan seperti biasa kalian pause dulu video pembelajaran ini. Oke, sudah ya. Nah, jadi campuran homogen yang kita bisa temukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu gampang. Jadi ada air gula, air garam, atau larutan oralit. Ini sudah pasti adalah campuran-campuran yang sudah tidak mampu kita pisahkan lagi komponen-komponennya. Nah, sedangkan campuran heterogen itu bisa kita jumpai pada campuran es buah, kemudian teh lemon, sup buah, bubur ayam, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali contoh campuran homogen serta campuran heterogen yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi karena jawaban ini tidak menentu, jadi kalian bisa mempunyai jawaban lain di luar daripada jawaban yang Miss Meta berikan. Jadi bukan berarti apabila jawaban kalian berbeda itu sudah pasti salah ya. Jadi silakan kalian sesuaikan dengan jawaban yang Miss Meta berikan. Oke, jadi sekian video pembahasan soal-soal Bu Pena kita kali ini. Jadi Miss Meta sudah selesai membahas dari subtema 1 sampai dengan subtema 3. Jadi mudah-mudahan jawaban kalian juga sudah benar, karena semua pertanyaan ini sudah kita bahas di video pembelajaran dari 2 minggu lalu serta video pembelajaran minggu lalu. Nah, tapi seperti biasa, apabila kalian masih memiliki pertanyaan atau mungkin pembahasan yang masih belum kalian mengerti, jadi silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, jadi sekian video pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Jadi sudah selesai ya menonton videonya. Jadi kita sudah selesai membahas soal-soal dari subtema 1 sampai dengan subtema ketiga. Nah, jadi sekian video pembelajaran kita kali ini. Jadi seperti biasa, apabila kalian masih memiliki pertanyaan seputar materi-materi tema 9, jadi jangan ragu, silahkan kalian tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, jadi sebelum Miss Meta tutup pembelajaran hari ini, seperti biasa Miss Meta mau mengingatkan kalian, please stay at home. Jadi jangan lupa berkegiatan di rumah. Jadi kemudian jaga juga kesehatan kalian selama berada di rumah. Jadi kita bisa cepat-cepat berkumpul lagi di sekolah dan melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Oke, jadi sekian video pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Bye!